Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tasallul husni idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu para wali santri yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, baik itu dari SMPIT Al-Basiro, SMA Robani, ataupun dari SDIT Robani, para ustadz-ustadz sekalian, anak-anakku sekalian, rahmatullah. Alhamdulillah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Tadi sudah dilaksanakan KPM untuk hari Sabtu, ada pelajaran ya sampai jam berapa? 4 pelajaran. Jam 9 ya. 3 ya. Sampai jam 9, kemudian diteruskan dengan acara mentoring yaitu Bina Pribadi Islami, dan kita sekarang lanjut ke kajian secara kolektif ya, gabungan antara para ustadz-ustadzah, para wali, santri, dan santri-santriwati semuanya. Judul materi ini adalah Fiqhul Qulub, bagaimana cara kita untuk memahami hati, yang bisa diterjemahkan manajemen hati atau manajemen qalbu ya. Perlu kita pahami tentang kedudukan hati manusia, bahwa hubungan hati dengan organ-organ tubuh lainnya itu laksana raja yang bertahta di atas singgasana, dikelilingi oleh para punggawanya. Seluruh anggota punggawa bergerak atas perintah si raja ini. Sehingga dengan kata lain bisa kita pahami bahwa hati itu adalah pengendali dan sekaligus sebagai pemberi komando terdepan yang setiap anggota tubuh berada di bawah kekuasaannya. Di hati inilah anggota badan lainnya mengambil keteladanannya, baik dalam ketaatan atau penyimpangan. Organ-organ tubuh lalu mengikuti dan patuh dalam setiap keputusannya. Jadi kalau bisa diibaratkan seperti kerajaan, hati adalah rajanya. Kalau di perusahaan, hati adalah seperti ownernya ya, presiden komisarisnya. Kalau di sebuah yayasan, maka hati itu adalah seperti ketua pembinanya, puncak tertinggi. Kalau di negara, ya seperti presidennya. Jadi anggota tubuh lain ini mengikuti perintah dari hati kita. Oleh karena itulah penting sekali kita memahami dan selalu memantau hati kita masing-masing. Apa sedang dalam kondisi yang bagus ataukah tidak, itu kembali kepada keseriusan kita untuk memantaunya. Para ulama mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu pasang surut. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman kita ini bisa bertambah dengan ketaatan
dan berkurang akibat kemaksiatan. Kunci daripada iman itu adalah hati. Al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu adalah sesuatu yang menancap kuat di dalam hati, kemudian dibuktikan oleh anggota badan, oleh fisik kita. Laisal iman bitamani, iman itu bukan sekedar angan-angan, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Tetapi yang ditancapkan kuat dalam hati dan dibuktikan dengan anggota badan kita ini. Jadi hati adalah seperti mesin penggerak. Kalau tidak ada mesinnya maka tidak bisa bergerak seluruh tubuh yang lainnya itu. Inilah salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang harus kita jadikan sebagai pijakan. Hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim, innal halala bayyin, sesungguhnya segala yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Hukumnya yang boleh dan yang tidak itu sudah jelas. Wa bainahuma mushtabihat, di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak banyak diketahui hukumnya oleh manusia, terutama oleh yang awam yang tidak mengerti hukum syariat, maka tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Faman ittaqa syubhat istabara'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang berhati-hati terhadap hal yang syubhat, maka berarti dia telah membebaskan dirinya dari dan kehormatannya. Jadi menjaga, membebaskan untuk agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kalau dia melakukan hal yang syubhat, berarti dia telah melakukan sesuatu yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti orang yang menggembalakan kambing di sekitar pagar kebun milik orang lain. Yushiku an yarta'a fihi, dikhawatirkan kambing yang digembalakan itu masuk ke pagar milik kebun orang lain itu. Inilah sebuah ilustrasi yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ala wa inna likulli malikin hima, sesungguhnya bagi setiap raja itu ada memiliki penjagaan, memiliki pagarnya. Ala wa inna himallahi ta'ala maharimuhu, ketahuilah bahwa penjagaan Allah itulah hal-hal yang diharamkan. Jadi seolah-olah kalau diibaratkan adalah seperti raja yang memiliki kebun, ada pagar di sekelilingnya. Nah, kalau digambarkan dalam syariat Islam, maka pagar yang mengelilingi kebun itulah maharimullah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh kita terjang, ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah, inilah yang menjadi fokus stressing pada hadis ini, hadis yang panjang tapi di stressing pada hadis ini atau poin ini, ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pada fisik manusia, pada badan manusia ada mudghah, segumpal daging. Idza shalahat shalahal jasadu kullu, apabila segumpal daging ini sehat, benar, maka anggota tubuh yang lain juga menjadi baik. Wa idza fasada, dan apabila segumpal daging ini rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuh juga menjadi rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati. Jadi al-qalbu itulah merupakan mudghah, anggota badan yang paling penting dalam
fisik manusia. Dia adalah salah satu anggota badan, tapi yang terpenting. Kalau dia bagus, semua anggota tubuh menjadi bagus, tetapi kalau buruk, maka semua anggota tubuh menjadi buruk. Oleh karena itulah, ya, kenapa di sini letak pentingnya kita untuk memperhatikan kondisi hati. Hati ini dinamakan al-qalbu dalam bahasa Arab, karena memiliki sifat li'annahu yataqallabu. Yataqallabu artinya yataghayyar. Dia itu memiliki sifat yang berubah-ubah, tidak konstan, ya, tidak pada satu kondisi, tapi dia memiliki sifat yang berubah-ubah dari satu kondisi kepada kondisi yang berbeda, dari satu keadaan kepada keadaan yang berubah. Jadi ini sebuah hal yang dilematis, ya. Di satu sisi dia memiliki posisi yang paling strategis, namun pada saat yang sama dia tidak konstan, tidak istiqomah, dia berubah-ubah. Maka di antara cara ataupun solusi yang bisa kita lakukan dengan banyak memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku berada di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang merubah hati, rubahlah ataupun tetapkanlah hatiku berada pada ketaatan kepada. Nah, ini adalah pengelompokan hati manusia. Ini para ulama memudahkan kita untuk mendefinisikan, ya. Secara eksplisit memang tidak disebutkan dalam ayat Al-Quran ataupun hadis, tetapi para ulama membuat kesimpulan-kesimpulan yang sekali lagi ini dalam rangka untuk memudahkan kita. Dan kita nanti bisa mengidentifikasi apakah hati kita ini masuk dalam kategori qalbun salim, hati yang suci, alhamdulillah, ataukah hati kita ini masuk pada qalbun marid, hati yang sakit, waliyadzubillah. Nah, apalagi masuk dalam kategori qalbun mayyit, hati yang mati, qalbun makhtum, hati yang terkunci, yang tertutup, ya, waliyadzubillah. Lebih-lebih lagi, ya. Nah, masing-masing ini adalah kita yang paling tahu, paling bisa mengetahui kondisi hati kita pada saat ini. Kalau orang mukmin itu insya Allah hatinya masuk pada qalbun salim dan qalbun marid, antara dua ini. Pada saat imannya memuncak, maka dia dalam kondisi qalbun salim, hati yang suci. Kalau pada saat dia dalam kondisi yang malas, imannya sedang turun, maka berarti ada penyakitnya. Walaupun ada sebagian yang memposisikan qalbun marid ini punya orang munafik. Tetapi kalau orang munafik ini kan juga bertingkat-tingkat, ya. Ada dalam kategori nifaq amali, orang munafik dari sisi amaliyahnya itu yang masih ya lumayan, ya. Tetapi kalau yang parah itu adalah nifaq i'tiqadi, nifaq dalam hal keimanan. Itu sudah dalam kategori orang kafir sebenarnya, tetapi pura-pura beriman. Kalau orang yang dalam kategori nifaq i'tiqadi itu hatinya ke yang ketiga, seperti orang kafir, qalbun mayyit atau hati yang mati. Baik, ya, mari kita coba untuk membedah masing-masing diri kita secara jujur, secara objektif. Qalbun salim. Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di surat Asy-Syu'ara ayat 88, ditulis saja indeksnya, nanti bisa dicek, ya, di mushafnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat nanti tidaklah bermanfaat harta dan anak-anak.
seberapa banyak harta yang kita miliki di dunia, orang yang kaya raya memiliki apapun di dunia, dan seberapa banyak anak-anak yang dimiliki di dunia, nanti di akhirat tidak ada manfaatnya. Tunggu di mute ya bagi peserta ya. Terima kasih. Jadi seberapapun harta dan anak-anak yang dimiliki dunia itulah yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Bahkan yauma yafirrul mar'u min akhi, pada saat hari kiamat nanti orang itu lari dari saudaranya, dari orang terdekatnya, wa ummihi wa abi, dari ibunya, dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Semuanya memikirkan dirinya sendiri ya, tidak sempat mengurusi orang lain. Jadi kita kembali ke Asy-Syu'ara 88 tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat pada hari kiamat nanti anak-anak ataupun harta yang dimiliki oleh manusia, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang bersih. Itu ayat 89-nya. Asy-Syu'ara 88 dan 89 nanti bisa dicek. Jadi hari kiamat nanti modal utama yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Ta'ala, yang bisa menjadi wasilah keselamatan kita pada hari kiamat, itu adalah qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci. Hati yang bersih itu yaitu hati yang sehat dan bersih dari setiap nafsu yang menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari setiap penyimpangan yang menyalahi keutamaannya. Jadi bersih dari nafsu. Nafsu adalah syahwat, keinginan-keinginan yang senantiasa mengajak kepada keburukan ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Aku tidak akan membebaskan jiwaku karena jiwa ini memiliki sifat yang selalu mengajak kepada keburukan. Sehingga orang yang memiliki hati yang salim, hati yang sehat, hati yang bersih itu, ia selamat dari pengabdian kepada selain Allah dan mencari penyelesaian hukum pada selain Rasulnya. Artinya dia mutlak, totalitas ketaatannya hanya kepada Allah, pengabdiannya hanya kepada Allah, dan taat hanya kepada hukum Allah Ta'ala. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka tidaklah Allah, mereka itu tidak bisa dikatakan beriman sampai mereka itu menjadikan Allah sebagai hakim, penentu hukum atas persoalan perbedaan pendapat di antara mereka. Karenanya hati ini murni, pengabdian itu adalah ibadah. Ibadahnya itu hanya kepada Allah Ta'ala, baik dalam bentuk pengabdian ibadah secara iradat, kehendak, maupun mahabbah, kecintaan, tawakal, berserah diri, takut, al-khauf atas siksanya, kemudian juga ar-roja, mengharap karunia. Ini rata-rata adalah ibadahnya hati kita ya. Jadi ibadah itu ada dalam bentuk ibadahnya lisan, ada ibadahnya anggota badan, anggota fisik kita. Ibadahnya hati, amalia-amalia hati ini posisi tertinggi di dalam agama kita. Jadi tidak boleh disepelekan ya. Ibadahnya hati itu ataupun amalia, aktivitas hati ini memiliki posisi yang paling dominan, yang paling utama dalam diri kita. Walaupun kalau hati saja tidak dibuktikan dengan lisan, diucapkan dengan lisan ya, ataupun dibuktikan dengan anggota badan juga tidak ada gunanya. Ya, seperti Abu Thalib misalnya ya. Kita tidak tahu, kita tidak bisa membedah hatinya kan. Tapi dari sisi dukungan dan sebagainya
menurut pendapat saya dia sebenarnya ada kepercayaan kepada risalah Islam saat itu, tapi lisannya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian fisiknya juga otomatis ya, kalau lisannya tidak bersyahadat, otomatis fisiknya juga tidak mengerjakan rukun-rukun Islam, maka dia tidak bisa dikategorikan mukmin. Jadi ibadah hati itu paling penting diikuti dengan lisan serta fisiknya. Iradat, kehendaknya, kemudian juga kecintaannya, kemudian tawakalnya, berserah diri, juga takut atas siksa, dan selalu memiliki rasa roja, yaitu pengharapan kepada Allah semata. Bahkan seluruh aktivitasnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jika mencintai, maka cintanya itu karena Allah. Dan jika membenci, maka kebenciannya itu pun karena Allah. Jika memberi atau bersedekah, itu juga karena Allah. Ya, semuanya itu adalah dalam rangka untuk lillahi ta'ala. Jadi cinta dan benci karena Allah. Al-mahabbatu fillah wal bughdu fillah. Apa maksud cinta karena Allah? Jangan dimaknai yang tidak tepat ya. Kalau dimaknai yang tidak tepat nanti bisa jadi salah kaprah dalam melakukan atau mengimplementasikan, melaksanakannya. Al-mahabbah fillah, cinta karena Allah itu adalah kita melakukan atau memiliki ukhuwah, melakukan hubungan ukhuwah persaudaraan kepada sesama muslim fillah karena Allah, yang mana orang itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesolehannya, karena ketaatannya, karena ilmunya, karena kesabarannya. Nah, itulah yang disebut dengan al-mahabbah wal ukhuwah fillah, yang mana tidak boleh melanggar aturan-aturan yang ada di agama kita. Jangan karena alasan ukhuwah dan mahabbah fillah akhirnya melakukan komunikasi interaksi antara lawan jenis ya, antara siswa-siswi, santri-santriwati misalnya ya, yang di sini sudah tegas kita telah membuat aturan tidak boleh melakukan interaksi di luar batas-batas syar'i. Kalau ada interaksi yang darurat berdasarkan izin dari ustadz-ustadzah karena keperluan, ya boleh ya karena darurat, tapi saya kira apalah bentuknya itu di sini ya agak sangat jarang sekali ya kalau interaksi yang darurat. Nah, kalau yang berlebihan, tidak ada perintah dari ustadz-ustadzah, tidak ada izin ya dari para pengasuh, maka tidak boleh berinteraksi dengan cara-cara yang ilegal ya, yang tidak ada izinnya itu. Alhamdulillah kemarin ada beberapa yang sebelum dilakukan penelusuran sudah ya ibaratnya apa ya, pengakuan kalau orang di luar Islam kan pengakuan dosa ya. Jadi i'tiraf ya, pengakuan dosa itu bahasa Arabnya i'tiraf. I'tiraf yaitu pengakuan kesalahan. Itu salah satu dari syarat taubat. I'tiraf, mengakui kesalahan yang kita perbuat, kemudian kita memiliki penyesalan, dan ketiga adalah kita berjanji tidak mengulangi lagi. Jadi kalau sudah i'tiraf ya jangan diulangi. Kita buka lembaran baru untuk hijrah kepada yang benar ya. Jadi mahabbah dan al-bughdu itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu saja, tapi diiringi dengan kepatuhan hati dan bertahkim. Apa makna bertahkim? Berhukum.
kepada syariatnya. Ia mempunyai landasan yang kuat dan prinsip tersendiri dalam menjadikan Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam segala hal. Jadi intinya totalitas taatnya kepada Allah, kepada Rasulnya, menjadikan Rasul sebagai tauladan kita dalam segala hal. Dalilnya di awal surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Atau dalam versi yang lain ada kejadian ya di luar dari sebabun nuzul ini, masih ada korelasinya ya, yaitu ada semacam kekaguman ya. Umar bin Khattab itu pernah menceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah, saya punya teman dari Bani Khosraj, dari Bani Quraidah ya. Dari Bani Quraidah itu adalah sekelompok suku dari orang Yahudi. Kemudian mengirimkan lembaran-lembaran Taurat kepada Umar. Maka Umar membacakan itu. Saat itulah Rasulullah SAW menampakkan kemarahannya dan mengatakan, demi Allah, wahai Umar, seandainya Nabi Musa saat ini hidup kembali, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti petunjukku ya, mengikuti Al-Quran Al-Karim, mengikuti sunnah Nabi, tidak bisa membawa risalahnya sendiri. Maka beliau disebut Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Risalah-risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu adalah suatu keterkaitan. Ketika ditutup dengan risalah Islam, maka tidak ada pilihan kecuali menerima risalah Islam. Tidak boleh menerima risalah sebelum Islam. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi, demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah mendengarkan risalah Islam ini dari manusia, Yahudiyun wala Nasraniyun, apakah dia beragama Yahudi ataukah Nasrani, summa la yu'minu billadzi ursiltu bihi, kemudian tidak mengimani risalah Islam, ila kana min ashabin nar, maka dia termasuk penduduk neraka, utama qala. Jadi tidak ada pilihan agama non-Islam untuk berada pada agama masing-masing. Ketika mereka mendengarkan risalah Islam, maka yang wajib diterima adalah agama kita, agama Islam, karena dia sebagai penyempurna daripada agama yang terdahulu. Oleh karena itulah, jangan sampai kita mendahulukan perkataan manusia daripada Al-Quran, daripada hadis. Jadi kita nomor-satukan hukum Allah dan hukum Rasulnya di atas hukum buatan manusia. Baik, berikutnya adalah tentang ciri-ciri hati yang suci. Hati yang senantiasa berorientasi akhirat. Jadi hati yang bersih, kalau mau nyatat di awal aja ya, kalau nggak nutut. Jadi yang penting adalah kalimat awal, hati yang senantiasa berorientasi akhirat. Sehingga seakan ia termasuk penduduknya, penduduk akhirat. Ia datang ke dunia fana ini bagaikan seorang asing yang kebetulan singgah sebentar sebelum di jalan Allah, melebihi keinginan orang yang lapar kepada makanan, meneruskan perjalanan menuju alam akhirat. Sebagaimana telah diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, beliau berpesan kepada Abdullah bin Umar, kun, ini hadisnya ya, potongan hadisnya ini,
kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu hidup di dunia ini seakan-akan kamu adalah orang asing, au abiru sabil, atau orang yang sedang menyeberangi suatu jalan. Jadi suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini juga pesan kepada kita semuanya, ya. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah kamu di dunia seperti orang asing. Kita yang terlahir dari kampung halaman masing-masing, ya, nanti pada satu saat akan merantau untuk tolabul ilmi, lulus dari belajar studi, dari kuliah, mungkin bekerja di luar Malang, ada yang di Jawa, ada yang di luar Jawa, bahkan mungkin ada yang di luar negeri, ya. Maka pada saat kita berada di perantauan, itu yang terfikir adalah kampung halaman, sehingga ada istilah mudik. Jadi kalau kemarin ada larangan mudik, yang boleh pulang kampung. Apa bedanya itu, ya? Jadi kalau pulang kampung boleh, kalau mudik nggak boleh. Nah, ya memang tidak jauh beda, ya. Tapi kalau ditelusuri, ya mungkin bisa saja. Kalau pulang kampung itu KTP-nya masih Malang, keluarganya masih di Malang, dia pulang. Tapi kalau mudik itu sudah domisili di Jakarta misalnya, KTP sudah Jakarta, tapi kelahirannya sini. Nah, itu namanya mudik. Allah Allah, ya. Perlu dirisaukan, insya Allah pandemi akan berakhir, insya Allah, ya, sehingga nanti Ramadan ataupun Idul Fitri kita sudah normal kembali seperti sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Antum juga menjadi kembali kepada aturan-aturan dulu, ya, sebelum pandemi, insya Allah. Ada penjamuan, ada perpulangan, insya Allah, ya. Kita optimis. Yang sebelumnya dibayangkan oleh para pakar pandemi ini sampai 5 tahun. Itu prediksinya 5 tahun, insya Allah, ya. Kita nggak sampai, mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan ya hanya 2 tahun, ya. Jadi kalau orang sedang di perantauan, yang dipikir kampung halamannya, ya, seperti TKI ataupun TKW, ya, dia kerja di Malaysia, di Saudi, dia mengumpulkan modal, diirit-irit di sana, jajannya hanya berhematlah di sana, tapi dikirimkan ke keluarganya di sini supaya bisa bangun rumah, supaya bisa berkecukupan di sini. Nanti kalaupun terkumpul gajinya, menjadi modal usaha, dipakai usaha di kampung halaman. Nah, kurang lebih seperti itulah, ya. Kata Ali bin Abi Thalib, nahnu abnaul akhirah. Kita ini adalah anak-anak kampung akhirat. Lasna abna'ad dunya. Kita bukan anak-anak kampung dunia. Kita ini adalah abnaul akhirah. Anak-anak yang kampung halaman kita adalah akhirat. Sehingga ibarat kita dalam sebuah perjalanan, kita dari Malang mau ke Surabaya, misalnya naik kendaraan, terus mampir di beberapa tempat yang indah, diantaranya mampir di Kebun Raya, Purwodadi sana, ataupun mampir di Taman Safari di Prigen sana, itu hanya mampir, tujuannya finishnya di Surabaya. Kalau kita mampir terus berlama-lama sampai nginep berhari-hari, nah itu berarti dia lupa dengan tujuannya. Tujuan finishnya itu dilupakan. Nah, itulah orang yang lupa pada saat mampir di dunia, seperti mampir di halte ataupun di tempat wisata, berarti dia lupa terhadap orientasi utamanya adalah akhirat. Allah memberikan peringatan kita di surat Al-A'la, bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu apa? Khairu wa abqa. Tetapi banyak di antara kalian yang mendahulukan dunia, mendahulukan urusan dunia. Kalau disuruh milih misalnya antara sholat dengan tanda tangan kontrak kerja, kira-kira mana yang dipilih? Nah,
Masih banyak di antara kita yang mendahulukan urusan dunianya. Ada kontrak kerja, kerjaannya itu lebih didahulukan daripada panggilan untuk sholat berjamaah. Itu masih banyak kita yang tu'thirunal hayatad dunya. Padahal wal akhiratu khairu abqa, akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal. Yang kedua, ini ya, coba kita objektif pada diri sendiri ini ya. Hati yang bersih, walaupun salim itu, jika ia tertinggal wirid, apa wirid itu? Apa makna wirid ya? Kalau orang Jawa wiritan ya. Wirid itu kebiasaan baik yang rutin dilakukan, itu namanya wirid. Ibadah ritual yang rutin dilakukan, sehingga yang namanya wirid itu bukan hanya zikir, bukan hanya tahlil, tahmid, tasbih, takbir, bukan. Tapi wirid itu bisa berupa wirid tilawatil Quran, kebiasaan rutin yang biasa dilakukan pada saat hari-harinya. Nah, jadi ketika dia tertinggal wirid atau suatu bentuk ibadah lainnya, maka ia merasakan sakit yang tiada terperi. Maksudnya sakit yang tidak tergambarkan, sakit yang sangat-sangat. Melebihi sakitnya orang yang tamak dan kikir saat kehilangan barang kesayangannya. Antum punya uang misalnya 100.000 di dompet. Ternyata ketika dicari, loh kok hilang, ya kira-kira gimana? Teman-temannya ditanyai semua, tapi kalau yang putra dititipkan ya, uangnya harus dititipkan pada para ustadz pengasuh, ya yang putra ya. Nah, yang putri mungkin masih ya, karena lebih aman. Ya. Kalau antum punya barang yang antum sayangi apapun lah, barang ini peninggalan dari ayah ibu antum. Nah, bawa barang ini ke sekolah, ke pondok supaya memiliki ada sugesti, semangat untuk belajar ya. Ini barang dari ayahnya, ibunya, apakah berupa mushaf ataukah berupa yang lainnya. Kalau hilang itu luar biasa. Kehilangan barang yang disayangi itu sakitnya luar biasa, sedihnya luar biasa. Nah, orang yang hatinya bersih itu merasakan kesedihan yang amat sangat pada saat tertinggal ibadah-ibadah rutin yang biasa dia lakukan sebelumnya. Misalnya satu malam dia terlambat tidurnya, kemudian kebablasan, tidak bisa bangun untuk qiyamul lail misalnya, tidak bisa sholat witir, baru bangun pada saat sholat subuh, maka dia merasakan kehilangan, penyesalan yang amat sangat. Nah, kurang lebih seperti itu. Dia karena asik pekerjaannya, mungkin karena asik belajar. Kalau kita alhamdulillah sudah dijadwalkan ya sholat duha secara rutin setiap waktu sebelum kita melaksanakan KBM. Kalau misalnya saat liburan tidak sempat sholat duha, pagi sibuk jalan-jalan, sibuk main sampai zuhur. Nah, ternyata waktu yang begitu cepat berlalu tidak sempat sholat duha. Maka gimana kira-kira tuh perasaannya? Biasa-biasa? Biasa? Nah, kalau biasa berarti belum qalbun salim ya, belum hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, itu dia merasa gelo ya, kata orang Jawa, merasa dia menyesal. Kenapa tidak bisa memanfaatkan waktu sholat duha yang berjam-jam? Sholat duha itu mulainya setelah syuruk, 1/4 jam setelah matahari terbit, sampai menjelang zuhur, sampai menjelang waktu istiwa. Istiwa itu matahari berada tepat di atas kepala kita. Yang paling utama itu adalah pada saat, kalau dulu gambarannya unta-unta yang merasakan kepanasan.
Ya, jadi itu lebih utama. Ya mungkin kalau kita jam 10-an ya misalnya atau setengah 11 tuh biasanya panas, menyengat. Nah, kalau antum karena di sini terikat dengan jadwal, ya kita dahulukan nggak masalah ya. Yang penting sudah masuk waktu duha minimal 2 rakaat, maksimal 8. Ada yang mengatakan 12 boleh ya. 12 ini untuk mewakili sudah merangkum dari sholat nafilah yang kita laksanakan. Kalau sudah laksanakan 12 maka dia sudah menabung untuk istana di surga nanti insyaallah. Dia senantiasa rindu untuk dapat mengabdikan diri dan beribadah. Yahya bin Mu'adz berkata, barang siapa yang merasa berkhidmat kepada Allah, maka segala sesuatu pun akan senang berkhidmat kepadanya. Dan barang siapa yang tentram dan puas dengan Allah, maka orang lain tentram pula ketika melihat dirinya. Ini kalimat luar biasa ya, hikmah dari Yahya bin Mu'adz yang luar biasa. Jadi kalau orang yang senang untuk berkhidmat, apa berkhidmat artinya? Berkhidmat apa? Bahasa kita apa artinya? Melayani Allah, menjadi pembantu Allah, bukan berarti Allah harus dibantu agamanya, berdakwah kepada agama Islam, membantu kepada sesama kaum muslimin, itulah ada berkhidmat kepada Allah. Maka segala sesuatu pun akan senang berkhidmat kepadanya, kepada kita maksudnya ya. Jadi sebenarnya in ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat baik kepada siapapun itu kembalinya kepada kita. Kalau kalian berbuat buruk kembalinya kepada diri kita sendiri. Antum di sini sesama santri, kemudian juga pelayanan kebaikan kepada sesamanya fillah ya, karena Allah Ta'ala bukan karena tendensi yang lainnya, maka itu kebaikan pada diri kita sendiri, bukan kepada yang lain, tapi kembalinya kepada sendiri. Barang siapa yang tentram dan puas dengan Allah, maka orang lain tentram pula kepada kita pada saat melihat kita. Yang keempat, ciri qalbun salim, hati yang bersih itu tujuan hidupnya hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orientasinya tadi pada poin pertama ya, dikuatkan kembali bahwa tujuannya adalah untuk totalitas taat kepada Allah. Sekali lagi, ini meliputi ibadah mahdho ataupun ghairu mahdho ya, ibadah yang khusus ataupun yang umum, tujuannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkhidmat kepada Allah, berkhidmat kepada agama, termasuk berkhidmat kepada ilmu. Ada kisah ya dari Syekh lama dari Syria. Ini kisah bukan kisah fiktif, bukan ya, tapi kisah nyata. Beliau menceritakan bahwa ada seorang yang profesinya penggali kubur. Dia berprofesi menggali kuburan jenazah-jenazah yang mau dikuburkan, digali oleh beliau dan timnya. Satu hari ada mayat yang diantar ke kuburan. Kemudian pada saat mau dimasuk atau si penggali kubur ini takut, dia heran lah, maksudnya kaget ya, sampai pingsan. Apa yang dia lihat? Ternyata pada saat
jenazah mau dimasukkan ke liang lahat itu, liang lahatnya berubah menjadi taman yang sangat indah. Ya, seperti taman itu ya. Taman yang sangat indah, dan jenazahnya disambar, diangkut dengan kecepatan yang sangat tinggi oleh 2 orang penunggang kuda, yaitu malaikat. Menurut penglihatan dia ya, 2 orang penunggang kuda mengangkut jenazah ini, dibawa lari kencang ke sana, ke jauh. Orang yang lain, yang selain dia nggak melihat apa-apa, melihat biasa saja. Tapi yang ini, karena dia ya orang khusus lah ya, itu bisa melihat kejadian seperti itu. Sampai pingsan tadi. Lewat ya kejadian itu, 1 atau 2 pekan berikutnya ada jenazah lagi yang datang, terjadi yang seperti itu. Tapi saat ini dia nggak sampai pingsan. Jenazah yang mau dimasukkan ke liang lahat itu berubah liang lahatnya menjadi taman yang sangat indah, yang luar biasa bagusnya. Dan kembali jenazahnya diambil oleh 2 orang penunggang kuda. Pada saat kejadian kedua ini dia nggak pingsan, dan dia mengetahui bahwasanya keluarga pada pekan lalu dan saat ini ada orang yang mengantar, yaitu ibu-ibu ya, ikut mengantar di kuburan. Maka dipanggillah oleh penggali kubur, "Bu, sebentar saya mau bertanya kepada Anda." "Ya, ada apa Pak?" gitu. Si ibu datang kepada penggali kuburan ini, dia katakan begini oleh penggali kuburan, "Saya mau bertanya, yang meninggal pekan lalu itu siapa?" Dijawab, "Itu adalah anak saya. Dia adalah thalibul ilmi, penuntut ilmu." Ya mungkin kalau bahasa sekarang dia santri lah ya. Dia mondok. Kemudian yang ini siapa yang baru meninggal ini? Dia saudaranya. Dia tukang kayu yang membiayai adiknya itu. Jadi menyisihkan gajinya untuk biaya adiknya. Maka dikatakan oleh penggali kubur, "Wahai ibu, ya, saya mengetahui keajaiban karomah yang didapatkan oleh putra-putra panjenengan. Mereka ini insya Allah mendapatkan husnul khotimah. Karena kejadiannya seperti ini, seperti ini, seperti ini." Nah, maka ibu mengatakan alhamdulillah. Dari kejadian itulah maka si penggali kuburan ini punya azam, punya keinginan kuat untuk menjadi ulama. Dia tinggalkan profesi menggali kuburnya itu, kemudian datang ke Masjid At-Taubah di Damaskus, yaitu ibu kota Syria. Ini masjid besar yang melahirkan ulama-ulama besar. Maka pada saat itulah dia berguru kepada seorang syekh. Dan syekhnya kaget, "Kamu sudah tua." Usianya saat itu sekitar 50-an tahun. Baru mau mulai belajar Islam, belajar agama dengan tekun. Maka sama gurunya itu disuruh untuk belajar Jurmiyah. Jurmiyah itu kitab Nahwu yang cuplikannya untuk pelajari di yang saya susun itu ya. Itu adalah cuplikan dari kitab Jurmiyah. Belajar ilmu Jurmiyah, Nahwu dari situ, kemudian ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir, yang lain-lainnya, sampai dia menjadi seorang ulama besar. Beliau adalah bernama Abdurrahman Al-Haffar. Abdurrahman si penggali kubur. Beliau seorang ulama besar, kemudian punya anak dan punya cucu yang terkenal juga, namanya Abdur Razak Al-Haffar. Nah, mereka ini ulama-ulama besar dari Syria yang belajarnya itu baru mulai usia 50 tahun. Coba antum bayangkan ya, kalau 50 tahun baru mulai, kalau dia 10 tahun, 20 tahun, itu berarti kan usianya sudah 60-70 tahun ya, baru menjadi alim ulama besar. Nah, kalau antum baru usia 10, usia 12 tahun sudah mulai belajar, tapi syaratnya harus tekun, harus rajin ya. Kalau antum tekun belajar, 6 tahun belajar di sini, nanti berikutnya S1 tambah ya, S1 itu kurang lebih 4 tahun, kemudian S2 itu paling cepat ya 3 tahun ya. S3 itu mungkin 3 tahun paling cepat, berarti sekitar berapa? 12 ataupun 10 tahun lagi
antum sudah menjadi profesor, doktor, syekh dalam tafsir, ya. Ada yang dalam bidang hadis, ada yang dalam bidang fikih. Itu muncul ulama-ulama. Kelahiran mana, Le? Kelahiran Brongkal, misalnya ya. Kelahiran Turen. Nah, itu ternyata dia seorang profesor doktor yang ahli di bidang tertentu. Orang yang rajin menuntut ilmu, dia mendapat pahala yang banyak. Kemudian yang membiayainya itu juga mendapatkan pahala yang banyak. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, para wali santri, santriwati, apa yang panjenengan alokasikan untuk biaya putra putri panjenengan di pondok, di sekolah, tidak sia-sia. 1 rupiah, 2 rupiah, tetesan-tetesan keringat, usaha yang telah panjenengan lakukan tidak sia-sia. Semuanya tercatat sebagai amal-amal soleh. Di surat Saba 39 Allah berfirman, "Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin." Apapun yang kalian belanjakan di jalan Allah, maka pasti akan diganti oleh Allah Ta'ala, dan dialah zat sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi monggo ya, tidak ada yang sia-sia. Kita saling bekerja sama di sini, para ustadz, para pengasuh di sini berupaya maksimal untuk membina santri-santriwati kita, kemudian anak-anak sekalian bersungguh-sungguh ya. Jadi bagi yang di sini anak-anak sekalian ya, kalau yang sedang malas, ingatlah orang tua kalian, ya Allah, orang tua saya pergi ke pasar untuk jualan, orang tua saya pergi ke kebun, ke peternakannya untuk berusaha, untuk bekerja supaya bisa membiayai saya di sini. Lah kalau antum di sini malas-malesan, saat Ustadz menerangkan di kelas gambar sendiri, ya kan? Ada yang tidur sampai ngorok-ngorok, ya, ada banyak. Ada yang ngelamun sendiri ya, ada yang macam-macam lah. Itu berarti tidak bersyukur. Nah, tidak bersyukur ya, kasihan itu bapak ibu kalian, abi umi kalian, ayah bunda kalian yang bekerja keras untuk mencari maisha, menghidupi kalian, ternyata yang dibiayai di sini santai-santai saja, tidak ingat dengan usaha orang tua. Kasihan ya. Jadi mari kita kembali ke jalan yang benar ya, bertobat ya dari kesalahannya, kita hidupkan kembali hati kita supaya potensi kebaikan dalam diri kita itu semakin berkembang. Yang kelima, bila sedang melakukan sholat, maka sirnalah semua kegundahan dan kesusahan karena urusan dunia. Sebab di dalam sholat itu telah ia temukan kenikmatan dan kesejukan jiwa yang suci. Jadi sholat itu menjadi qurrata a'yun. Kata Rasulullah kepada Bilal, ya Bilal, arihni bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kita dengan sholat. Jadi istirahatnya Rasulullah SAW dan para sahabat itu dengan sholat. Susah, kemudian sibuk ngurus dunia, nah dengan sholat itu menjadi enteng, menjadi bisa meringankan aktivitasnya. Kalau kita belum menjadi seperti itu, berarti belum qalbun salim ya. Sholat ini sebagaimana dulu pada saat Isra Mi'raj kita terangkan ada tingkatan-tingkatannya. Kalau tingkatan ibadah secara umum ya, ada sholat yang kita itu masih ada unsur keterpaksaan ya, karena terpaksa. Ada lagi, ada sholat yang lebih bagus, yaitu karena dia itu adalah kebiasaan ya. Kemudian ada lagi tingkatan yang plus, ada kebutuhan, yang puncaknya adalah tangga kesempurnaannya seperti itu. Kalau masih merasa terpaksa,
Ketika ada panggilan azan, wah azan mana misalnya ya, barusan sholat maghrib, nah ini ada azan isya. Nah, berarti dia merasa terbebani ya, ada unsur keterpaksaan. Kalau meningkat dari keterpaksaan menjadi kebiasaan, kemudian kebiasaan meningkat menjadi kebutuhan, yang tertinggi adalah kenikmatan. Kalau kita belum sampai ke sana, berarti masih jiwa kita masih belum bersih ya. Yang keenam, sangat menghargai waktu dan tidak menyia-nyiakannya, melebihi rasa kekhawatiran orang bakhil. Apa artinya bakhil? Pelit. Pelit di sini. Gak usah ngaku ya. Keburukan akhlak nggak boleh ditunjukkan ya. Cukup mengaku dalam dirinya sendiri. Ya. Oh ya, ya. Jadi seperti orang bakhil yang kehilangan harta. Orang bakhil itu kalau pedagang yang bakhil ya, itu sangat tamak terhadap sayur, belanja gula ya. Di toko sana misalnya 11.000 ya, sini 11.100, di sana 11.200. Pilih yang mana? Beli ya 11.000 ya. Nah, padahal itu selisihnya cuma 100. 11.000 lebih jauh jalannya misalnya. Tapi dia lakukan itu dalam rangka untuk mengambil keuntungan 100 saja. Itulah orang yang hatinya qalbun salim, itu menghargai 24 jam. Berapa menit? Ayo, berapa hari? Berapa menit? Ayo, 24 jam kali 60 berapa? 1.440. Ya, berapa detik satu hari? Ayo, pernah hitung nggak? Nah, saya juga belum pernah. Hitung nanti ya. Masa nggak tahu satu hari itu berapa detik? Itu kalau orang yang bakhil, setiap detiknya dihitung untuk supaya tidak sia-sia. Jadi nggak dihambur-hamburkan ya, tidak membunuh waktu ya, tapi kita menghargai waktu. Lalu waktu kasaif, waktu itu seperti pedang, ilam taktohu kotoak. Kalau kamu tidak memotongnya, maka kamu yang dipotong oleh waktu itu. Baiklah ya, karena sudah menjelang zuhur, insya Allah kajian ini akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan antum semuanya, anak-anakku sekalian, menjadi santri-santriwati yang soleh-solehah semuanya, menjadi orang yang sukses semuanya, berbakti kepada ayah ibu semuanya, bisa dibanggakan oleh orang tua semuanya, berprestasi yang terbaik semuanya. Ada yang terbaik akademiknya, ada yang terbaik tahfidnya, ada yang terbaik akhlaknya, kejujurannya, ketawaduannya, kesabarannya. Semuanya punya prestasi, punya potensi ya. Tinggal kita eksplor dalam diri kita mana potensi yang paling memungkinkan untuk kita maksimalkan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.